Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini yang hadir siapa nih? Saya cek dulu. Absen. Oh, ini ada Bapak Sigit. Selamat bergabung, Bapak Sigit. Apa kabar? Mudah-mudahan sore ini sehat walafiat. Oke, sambil nunggu yang lainnya, Pak Sigit boleh sharing-sharing diskusi boleh. Terima kasih, Pak. Selamat sore, Pak Master. Sigit. Ya, ya. Kalau Pak Sigit domisili di mana sih? Saya di Jogja, Master. Oh, di Jogja ya. Jogjanya mana? Jogja, Bantul. Oh, Bantul. Bantul itu. Dekat dekat Parangtritis. Oh, dekat Parangtritis. Padahal saya kemarin ke sana ya. Kalau udah kenal bisa Oh, masuk. iya. Sering-sering kontak Pak Pak Sigit. Jangan malu, jangan sungkan. Kalau saya kan di sini bujang. Baik, Master. Sharing-sharing, training gimana biar kita sama-sama belajar nih Pak Sigit biar ini. Kalau Iya, iya, ini siap. sambil nunggu yang lainnya dulu sebentar ya Pak Sigit, kita boleh sharing-sharing diskusi dulu nih sama perkembangan trainingnya bagaimana Pak Sigit? Trading sebenarnya kemarin nih ikut di DMAX udah 2 kali ini, Pak. Cuman Oh, rungkat terus. udah. Apa ini penyebab evaluasinya apa ini? Yang pertama itu kan cuman coba-coba ya. Oh, jangan Ikut coba-coba. aja. Hmm, Iya, pertama itu ikut coba. hmm, Cuman ya emang belum punya ilmu. hmm. Kita buy sell aja. Oh gitu. Taunya langsung 1 bulan hilang Udah. saldo. Berapa dulu waktu itu? Maaf boleh kalau boleh tahu. Dulu tuh saya ikut sih paling minim ya depo 30 Hmm. sebenarnya. Jadi Oke, oke. karena minim itu mungkin eh, juga minim pengetahuan, minim saldo. Jadi setiap kita Hmm, dapat sinyal kan dulu juga saya dikasih sinyal ya, kasih sinyal. hmm, Sinyal langsung saya beli langsung buy pokoknya hmm. itu buy langsung 3 gitu loh Master. Jadi Oh gitu. tahunnya 3 langsung ternyata pas sinyalnya belum pas Hmm. jadi Hmm. sering kayak gitu lah gitu. Jadi Jadi, kadang juga telat karena kan oh sambil gitu. kerja Ya, ya, ya. dapat sinyal sambil kerja. Jadi Hmm. umpamanya kita ada sinyal di buy di 3850 saya udah Hmm. naik di 3900 baru saya ikut buy Oh ternyata gitu. balik ke arah gitu Ah, seringnya gitu. jadi kalau misalkan ini ada signal telat nih, katakanlah ini sederhana aja Mm-mm. ya. Misalkan sederhana, baik di biasanya main di mana? Di Gol juga. Gold iya Oh di kemarin Gol. sebenarnya kan tahu tahu trading tuh dulu ikut AI ya Pak. Oh ya robot ya. Iya AI cuman Robot. AI-nya Kalau kalau robot saya tidak menyarankan ya. Robot itu memang dibikin supaya rugi sebenarnya. Kecuali kalau robot bikinan sendiri dan tetap dikawal, saya kira masih bisa aman ya. Tapi kalau namanya robot itu lebih condong ke ada misi tertentu, biasanya kan seperti itu. Tapi minimal kan siap, siap. dapat pengalaman. Jadi sebelum Iya trading itu salah satunya ini sambil diskusi Pak Sikit ya. Jadi iya trading itu sebenarnya tergantung kepada apa yang kita pilih dulu, ya. Apa yang kita pilih maksudnya di sini ada yang namanya mata uang atau currency orang nyebutnya kan seperti itu. Contohnya iya USD, ya kan, pound sterling USD, GBP USD kan seperti itu. Nah, ada juga yang emas, ada juga mata uang tapi yang tidak ada USD-nya itu namanya cross. Nah, yang perlu kita pahami contohnya adalah saya mau transaksi mata uang nih, Euro USD. Kalau modal, maaf nih, modal pertama kan 30 ya waktu itu ya. iya Itu eh, kalau untuk 30 untuk mata uang, kita transaksi 0,3 pun masih aman. Aman dalam pengertian ketika aman ya. titik jenuhnya. Tetapi kalau kita di goal, itu sangat-sangat tidak aman.
Karena Hmm. ring-ring itu harga rata-rata dari low sampai high, sebenarnya itu loh, harga terendah sampai harga tertinggi itu masing-masing pasangan baik mata uang ataupun emas itu ada istilahnya ada karakteristiknya. Kalau mata uang itu misalkan satu hari bergerak 50 naiknya rata-rata gitu ya, naik turunnya 50 pip kita seperti itu. Tapi kalau kita pindah ke emas itu gerakannya 3 kali lipatnya rata-rata. Artinya 150 kan contohnya seperti itu. Artinya kalau misalkan Hmm. 0,3 di emas, maaf di mata uang itu aman. Tapi kalau di emas nggak boleh kan gitu loh. Sama dengan kita modal 1.000 dolar kan gitu, 10 dolar. Kalau di mata uang 0,1 itu masih nyaman. Ya kan masih nyaman dalam pengertian tetap ada kita ada batasan-batasan risiko. Tapi dengan kenaikan penurunan yang rata-rata katakanlah 100 pip misalnya 100 pip itu sama dengan 10 poin kalau di emas kan seperti itu. Nah, itu dengan 1.000 masih aman, tapi kalau 0,1 untuk di emas itu ya minimal 3.000 kan gitu loh. Artinya kalau Oh, misalkan masih berarti. gitu modalnya 3.000 itu transaksi untuk tahap awal itu nggak boleh melebihi dari 0,1 gitu. Oh, Dan iya nanti pantas, kunci-kuncinya pantas saya kasih kemarin. kunci-kuncinya. Kapan sih trading tidak Hmm. harus mengandalkan sinyal juga bisa. Nah, salah satu nanti ini kan ada request dari teman-teman juga. Tolong dong diulangi untuk membaca pergerakan market berdasarkan candlestick. Nah, seperti itu. Makanya nanti Pak Sigit juga jangan sungkan, jangan malu misalkan siang atau malam-malam misalkan ngechat saya, Pak Abdul ini gimana? Saya punya posisi ini. Misalkan seperti itu bisa. Ya konsultasi kan seperti itu. Oh gitu. Bukan berarti saya lebih pintar Soalnya Pak Sigit ya. siap. Soalnya ini takut, Mm-mm. Master. Oh Kalau enggak. modal kecil kan mau Ah, tanya-tanya takut. mau modal besar, modal kecil akan saya perlakukan sama. Jadi nggak apa-apa. Namanya kita sama-sama belajar. Nah, tujuannya kecil tapi mudah-mudahan bisa tumbuh kan gitu. Nanti kan bisa besar juga kan gitu. Amin, amin. Iya harus gitu. Jadi kita jangan jangan istilahnya yang, waduh, wah saya modal saya kecil lah di Dimek terus nanti nggak dilayani enggak. Saya perlakukan sama, ya kan? Mereka adalah nasabah-nasabah di Dimek yang perlu kan gitu dibimbing. Kan tujuannya kan bimbing. Siap, siap, Jadi Master. nggak ada istilahnya, ah dibeda-bedakan saya ini nggak dilayan enggak. Saya prinsipnya sama Pak Sigit. Jadi harus ini jadi dan biar trading kita itu nanti nyaman kan gitu loh. Jadi kita nggak merasa, aduh, mudah saya misalkan kecil swap, kecil besar itu tergantung loh Pak Sigit ya. Iya, iya. Iya, 100 juta Iya, Master. orangnya duitnya 1 M itu kecil kan gitu ya ya. Kan 10%. Tapi kalau kita misalnya modalnya eh katakanlah 10 juta, duitnya itu pas-pasan itu kan. Misalkan gaji saya cuma segitu ya, di bawah itu ini gaji tabungan. Nah itu kan besar, kan gitu perbedaannya. Jadi tetap saya perlakukan semua sama kan gitu loh ilmunya. Karena kan tujuannya kan kita mudah-mudahan namanya trading kan untuk bisnis, mudah-mudahan supaya berkembang kan gitu. Iya, Master Jadi tujuannya gitu. kalau kegiatannya apa Pak ini Pak Hikit itu di Jogja? Kalau di Jogja itu kemarin kan sempat jadi kontraktor, Oh, Master. Cuman udah berhenti sipil. sipil, iya. Nah, saya latar belakangnya juga sipil. Oh gitu. Iya, saya sipil tapi di irigasi. Bikin Oh, saya kemarin di bendungan. ini, di kereta api. Oh, kereta api ya. Jadi sipil di jalan berarti ya. Iya, Hmm. jalan kereta api khusus khusus Ya, bagian jalan tapi jalan kereta api. ya namanya apa kan bidangnya kan masing-masing. Kalau saya di irigasi dulu. Masing-masing ya Ya, di irigasi masih tapi juga dalam perhubungan. makanya kayak kesasar saya di irigasi bergerak di sekarang di bidang ekonomi kan gitu. Artinya kan bisa. Oh Hmm. iya, Nah, memang sama sih Pak Sigit. Saya awalnya juga kacau balau gitu awal-awalnya juga seperti itu. Tapi seiring waktu kita belajar, akhirnya juga ilmu itu kan dapat. Katakanlah kalau kita misalkan, waduh, selama ini rugi, anggap aja kita itu adalah biaya untuk sekolah dulu, kan gitu aja. Untuk istilahnya biar kita itu masih punya motivasi untuk arah ke sana, ya kan? Nah, tetapi tetap harus belajar, jangan sampai mentang-mentang oh ini rasa ada segini
nggak belajar tapi nggak mau belajar, sesungguhnya ya sama aja kan gitu. Oke, Pak Sigit. Oke, oke, Nah, Master. eh, berarti dulu udah berapa lama sampai sekarang trading? Trading kan kemarin loss, loss Enggak, itu maksudnya pertama udah loss berapa, kan langsung eh, berhenti. berapa lama? Udah mulai baru apa masih baru atau gimana? Maksudnya udah setahun, Baru sih tahun? kemarin. Enggak, baru ikut Agustus kemarin. Oh Agustus ya, oh udah masih baru, oke oke. Iya kan berhenti dari Sekarang masih kemarin ya? pertama ikut itu tahun 2022 2021 ikut Oh, pertama eh, di Dimek terus 2001. sebulan langsung los berhenti dulu baru kemarin diajak itu lagi ikut di bulan Agustus kemarin makanya ini masih belajar belajar lagi. Oh 2001 berarti di Bandung waktu itu ya? Iya, Hmm, ya ya ya. 2001 kemarin tuh saya sama udah Miss geser, saya yang udah di Pekanbaru. 2021 itu kayak Mr. Chandli ya Miss Oh iya, Chandli kayaknya. Miss Chandli ya. Ya sekarang di Miss Bandung. ya, Miss Henley dulu yang ngasih Mm-mm. sinyal itu situ. Ya, kalau saya sekarang kan sebelumnya terus saya digeser ke Pekanbaru. Nah, sekarang di Jakarta. Oke, Oh, saya balik mulai lagi ya. nih. Ada teman-teman juga sudah hadir, ya kan? Mm-mm. Eh, Sesuai dengan request, bagaimana sih cara sebenarnya itu membaca pergerakan harga gitu tanpa kita itu merasa masuknya itu tidak ragu-ragu kapan saya mau entry buy, kapan atau entry sell berdasarkan pola pergerakan dari candlestick kan gitu loh. Kebetulan saya lebih suka enjoy di candlestick dan ini kan request dari teman-teman tolonglah yang bab ini dibahas lagi kan gitu. Oke, ya biarpun kalau nggak salah memang Mbak Buan udah lama juga ya, jadi mungkin ada beberapa yang belum tahu malah seperti itu. Baik, saya mulai Pak Sigit nanti tolong ini pelan-pelan. Oke, ini kebaca nggak Pak Sigit? Bentar. Kebaca, Pak. Oke oke, saya jelasin pelan-pelan. Mantap ya. Nah, ini yang jadi pokok yaitu cara membaca arah candlestick kan gitu. Jadi saya lebih fokus ke situ karena itu lebih apa itu lebih mudah dalam pengertian untuk memahaminya. Salah satu cara untuk menganalisa secara teknikal adalah dengan candlestick chart, ya kan? Menurut analisa teknikal dari data yang diberikan, candlestick itu membentuk kita bisa memprediksi seperti apa sih candle selanjutnya yang akan terbentuk. Nah, ini satu. Apakah candle naik, apakah turun? Ya, sehingga kita bisa memiliki gambaran apa yang terbentuk, kita bisa mengambil keputusan nantinya ketika kita sudah boleh dikatakan sudah tahu oh ini arahnya mau naik, berarti saya bisa mengambil suatu keputusan saatnya untuk melakukan transaksi buy kan seperti itu. Nah, ada beberapa hal ya, ada beberapa hal untuk membaca candlestick karena secara psikologi candle itu terbentuk karena adanya tekanan penjualan dan dorongan pembelian. Jadi yang menentukan candle bentuk naik, candle bentuk turun itu berdasarkan tekanan antara penjual dan dorongan dari pembelian. Kalau penjual apa itu buyer ya seller yang dalam ini penjual lebih kuat daripada eh, pembelian, maka bentuk candle akan cenderung turun yang biasanya kita sering membentuk warnanya merah kan seperti itu. Oke, dan sebaliknya apabila kekuatan dari buyer lebih besar daripada sellernya yang berjual, maka harga kecenderungan untuk naik. Gitu. Jadi ini nanti menjadi dasar, jadi kita mau masuk pun akan lebih berikan akan lebih tenang, nggak hanya tebak-tebakan. Sebab kalau kita trading tebak-tebakan ya sama ada dengan judi kan gitu loh, tanpa analisa. Nah, nanti bisa filenya ini saya kirim ya buat Pak Sigit juga info aja ke saya nanti biar biar saya kirim biar untuk baca-baca juga. Nanti misalkan teman-teman juga yang lainnya kurang jelas, bisa tanyakan langsung lagi ke saya. Biar satu visi gitu ya, biar satu pemahaman, biar kita, loh katanya naik, kok ini turun kan seperti itu nantinya. Oh iya alasannya pasti ada kan itu. Oke, jadi secara
umum, bentuk candle ini kan ada dua nih. Di sini ada, saya anggap yang hijau ini adalah candle naik, yang merah adalah candle turun. Nah, di sini ini ada dua, ya kan? Ya, ini ada yang namanya dorongan pembeli ya. Yang menentukan adalah shadownya ini, ya kan? Nah, shadownya ini. Nah, dari ekor ini sampai ke atas ini tambah warnanya biru, berarti ini ada namanya dorongan pembelian. Yang ini dari dorongan pembelian. Nah, ini juga ada dorongan pembelian yang mana? Karena ini candlenya merah, maka dorongan pembelian adalah ekornya saja. Ini pembelian, pembelian. Nah, kalau ini pembelian sampai atas karena nah, bodinya warnanya hijau atau kan biru biasanya kan seperti itu. Sama kebalikannya, kalau yang batas ini ya ekornya ini maka tekanan penjual hanya hanya sebatas ekornya. Kenapa? Karena bentuk candlenya ini adalah hijau, berarti ini bayar, tapi ada tekanan. Artinya, kalau misalkan ada ekor panjang bawah di atas tidak ada ekor, itu namanya dorongan buyer kuat. Nah, ini adalah tanda-tanda harga mau naik. Dan sebaliknya, apabila ekor atas panjang, bawah ini pendek, apalagi bentuk candlenya merah, itu nanti kecenderungan harga akan turun. Sepertinya hari ini nanti saya lihat nanti ada kita kalau misalkan nggak ada posisi kita bisa transaksi bareng-bareng. Apakah iya kan seperti itu? Oke, lanjut. Dan untuk menentukan arah selanjutnya, itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Ya, itu harus berapa. Nanti kita praktekkan, kita lihat juga di catnya. Yang pertama adalah yang disebut dengan arah candle yang berlawanan. Berlawanan artinya gini ya. Ketika ada dorongan, ya, kayak saya katakan tadi kan, dorongan buyer sama dorongan seller, ya kan, pembelian dan penjualan. Yang disebut perlawanan adalah ketika harga naik, itu sempat naik ke harga tertinggi, tapi close-nya itu di bawah lagi. Tapi sudah ada ini namanya ekor ekor perlawanan, ya kan? Candle satu, dua, tiga. Nah, ini ada perlawanan semua. Tetapi apakah seperti ini kita bisa masuk melakukan transaksi langsung sell? Itu nggak boleh. Kenapa? Karena biarpun ada perlawanan dari seller, ini itu belum valid, artinya sinyalnya belum konfirmasi. Artinya belum istilahnya masih mempunyai potensi harga naik. Kapan saatnya? Ini pertanyaan kan, kapan saatnya kita melakukan transaksi untuk jualnya? Padahal perlawanan udah ada. Ketika, nah ketika ini bodinya candle seperti ini, ya. Oke, bodinya seperti ini sudah ditutup oleh body merah seperti ini. Kalau udah buyer, maka akan ditutup oleh candle seller. Bahasanya penjual dan pembeli lah kan seperti itu. Jadi pembeli volumenya udah kalah sama penjual. Artinya harga didominasi oleh penjual. Maka saat ini kita boleh melakukan transaksi sell di sini. Nah, kalau pengen valid gimana? Pengen atau potensinya besar persentasenya ketika kenaikan ini sudah tinggi ya. Ketika, halo, mohon mic-nya ditutup dulu, Pak Muhammad ya, Pak Muhammad ya. Ya, ya. Nah, biar biar suaranya nggak Ini ada masuk. di hubungan. Kenapa? Lagi sama Nana ya. Oke, oke, saya lanjut lagi ya. Jadi ini adalah untuk menentukan. Nah, menentukan dalam pengertian kita nggak sembarangan. Misalkan kita di goal ini, kita menemukan bentuk candlestick seperti satu, dua, tiga. Nah, kita lihat dari terendah ini berapa. Naiknya katakanlah baru naiknya 5 poin. Saya kira nanti 5 poin naiknya kalau dia udah close ini berarti turunnya minimal sepertiganya. Kalau 5 poin cuma dua kan. Artinya kita boleh transaksi. Ya saran saya kalau scalping silakan tapi kalau enggak ya jangan. Kita cari yang harga sudah jenuh. Harga juga jenuh misalkan apa? Ini harga sudah naik nih. Ya, naik kurang lebih 50 poin misalkan. Nah,
ada pola seperti ini ketika harga biru seperti ini ditutup oleh candle merah. Nah, ini yang disebut dengan valid kita masuk market, ya kan. Dan ini sebaliknya juga. Misalkan ini kan merah nih. Nah, contoh merah turun. Udah ada perlawanan lagi, ya. Perlawanan artinya ada dorongan. Jadi perlawanan maksudnya harga itu sempat turun paling rendah ini, tetapi didorong lagi ke atas, ini namanya dilawan. Maka terakhir akan berbentuk suatu shadow atau kan ekor. Nah, ketika satu candle ini ditutup oleh candle biru atau hijau ya ini, maka disinilah tempat validnya. Apalagi kalau penurunan dari 1 2 itu sampai sebenarnya panjang lah ya. Yang tadi misalkan udah 40 atau 30 boleh. Karena kenapa kok harus tinggi, harus lebih dari 5 poin ya? Karena rata-rata nanti berbalikan arahnya. Itu sepertiganya itu katakanlah itu adalah tingkat akurasinya tinggi daripada kita targetnya. Oh, nanti targetnya ke harga ke atas lagi. Itu tingkat akurasinya boleh dikatakan 50-50, jadinya kan seperti itu. Jadi kita nyari momen yang akurasinya cukup tinggi dan boleh dikatakan secara signal itu udah bagus kan gitu, udah cocok pas dengan apa yang harus kita lakukan untuk melakukan baik transaksi pembelian ataupun penjualan kan seperti itu. Jadi kita lihat di apa itu di chatnya ya. Ini yang perlawanan. Yang kedua tadi adalah percepatan. Nah, percepatan adalah kebalikan dari perlawanan. Kalau percepatan namanya percepatan ini tadi pelan, kenceng, kenceng. Nah, kan seperti itu. Jadi percepatan namanya. Percepatan kalau diaplikasikan, kalau dilihat dari candlestick seperti apa kan gitu. Nah, cirinya adalah candle sebuah yang lebih besar ya, body sebuah candle yang lebih besar dari candle sebelumnya. Ya kan? Jadi misalkan ada candle kecil, selanjutnya besar, selanjutnya lagi besar lagi, itu namanya percepatan. Jadi volumenya nambah. Nah, hal seperti itu akan membuat harga melanjutkan. Biasanya kalau percepatan itu tidak harus kita nunggu, misalkan emas harus 50 poin, ya kan? Justru di awalnya, kalau pola pembalikan perlawanan tadi adalah nunggu harga jenuhnya. Tapi di harga awal kita bisa masuk market, yaitu ketika kita menemukan suatu indikasi bahwa terjadi suatu pola apa itu percepatan. Contohnya nih, oke, satu candle, ya kan, kecil. Diikuti yang kedua, ini candlenya panjang, bodinya, ya kan. Nah, apalagi di atasnya ini ada daya dorongan lagi. Ini namanya seller tadi, penjual tekanan, tekan dari penjual. Maka kalau bodi satu ini kecil, kedua besar, maka ketiga ini jauh lebih besar daripada candle kedua. Artinya ini momen terbaik kita masuk market. Seandainya satu candle ini nilainya katakanlah 10, ini misalkan bisa terjadi kan, bisa 5, nah, 5 poin. Maka minimal candle selanjutnya itu bisa 2 kali lipat atau 1,5 kalinya. Artinya kalau 10 ya berarti satu candle lagi saya ngambil 50 poin ataukah 3 poin itu potensi untuk mendapatkannya itu besar. Itu momen lah. Ya. Oke, yang selanjutnya tadi ada yang namanya perlawanan. Ini yang percepatan. Nah, kalau yang ketiga ini adalah perlambatan. Perlambatan itu identik sama dengan pola yang pertama tadi adalah namanya pola perlawanan. Hanya saja kalau pola perlawanan ditandai dengan ekor yang panjang. Tapi kalau perlambatan, ya kan, perlambatan ditandai dengan bodinya yang sudah mengecil, besar, mengecil, kecil. Nah, biarpun seperti ini kita sudah ada tahu, nih, wah ini ada sinyal mau harga mau balik. Tetapi apakah kita boleh langsung transaksi misalkan sell? Jangan dulu nunggu konfirmasi kan gitu. Maksudnya konfirmasi ya nunggu ketika ini udah percepatan kecil-kecil dan ditutup oleh satu candle berlawanan dari candle sebelumnya ini. Maka ini boleh dikatakan valid kan seperti itu. Ya, jadi bedanya dari kebalikan dan antusias.
keraguan trader membuka posisi menyebabkan market bergerak melambat. Jadi volumenya itu kecil seharusnya misalkan pembelian ini. Kalau bahasa sederhana saya 10 karung, ya kan? Terus jadi 8 karung. Ini contoh aja, contoh misalkan beras. 5 karung, 3 karung, nah titik tertentu dia akan akan berbalik. Ya, kalau di realnya sama dengan kita ngisi gudang. Kalau sudah penuh kan nggak mungkin kita akan ngisi terus. Maka perlambatan, oh udah mau penuh nih. Ya, oke, dikit lagi masih oke, oke udah penuh. Nah, oh ya dikit lagi masih bisa, oke. Ya kan? Nah, yang terakhir udah penuh, berarti tinggal jualnya. Artinya tinggal turunnya. Jadi sederhana aja. Ketika saya mau dagang beras, misalnya contoh, volume gudang saya adalah 10 ton. Nah, kalau sudah mendekati 10 ton, otomatis kan yang kita simpen kan semakin sedikit. Ketika sedikit, otomatis nanti akan tinggal jualnya. Kan gitu. Halo? Ya, sebentar. Nih, oh, 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 jadi, tadi ada update baru, aku artinya ganti kan waktunya. Ya, bentar ini. Oke, dikeluarin aja ya. Maafin ada trouble dikit. Udah ada waktu ini terus tak klik update. Terus, nih, ini masih jalan ya. Tadi ada. Oke. Halo, Pak Sigit masih aktif ya? Masih, Oke, oke. masih, Maaf masih. tadi ada gangguan sedikit. Master. Ya, Oke, oke. saya, Nah, ya, nggak apa-apa, saya dengerin Master. oh, oke, oke. Jadi yang ketiga tadi Siap, kira-kira paham. Nanti kalau kurang paham bisa nanti kontak-kontak ya Pak Sigit ya. Jadi nggak usah malu. siap, Kita Master sebenarnya. ya. Karena saya di Jakarta juga keluarga ada Tanjung Karang di Lampung. Jadi saya waktunya lebih banyak juga malam juga kan gitu. Kalau bisa Oh, gitu. buat. Berarti di Hmm, Jakarta Bujang ya? iya bujang. Oh, siap. Bujang lapuk. Bujang. Ya, kemarin saya sempat ke Jogja, ke Jogja dari utara sampai ke tengah sampai ke selatan kemarin itu jalan-jalan. Waduh, Mis dari Kaliurang mau ke kota, kota ke langsung ke ini juga pantai ke berarti. Parangtritis ya pantainya, terus ke Oblik Hmm, Oblik Siwut, ya, ya Oblik situ terus ke sama piknik yang baru itu deket arah ke mana itu? Ke Wonosari. ya di Pantai Baru itu kan di mana Gesing apa Oh enggak, saya nggak di pantai di di Obiliknya, di Obilik yang di atas itu. oblik oblik view-nya ya. Itu kan baru itu ya. Oke, ya Baru nanti ya, kalau baru ini rame kontak-kontak banget lah, lah. siapa tahu saya jalan-jalan lagi ke Jogja karena kemarin 3 hari masih kurang waktunya dari Mama Rijan Oh, harusnya sampai satu ini. minggu harusnya. Oke, oke. Saya lanjutin lagi Siap, Pak Master. Kit ya, sama Ya, yang lainnya juga. Jadi yang ketiga tadi sama. Jadi kalau kita perhatikan ini nggak jauh beda dengan yang pertama tadi. Hanya yang membedakan adalah ekornya ini. Kalau melawan, tapi ini nggak melawan. Hanya volumenya mengecil. Artinya ya tadi sama dengan kita mau masukin beras ke gudang. Saya kan punya gudang mau Pak jual beli. Ya otomatis saya beli dulu kan sebelum jual. Nah kalau gudangnya udah penuh, masa kita mau beli lagi? Kan tinggal jual. Kan seperti sederhananya seperti itu. Nah ini bisa tergambar dari bentuk candlenya itu sendiri. Bodinya besar, kecil, kecil, dan biasanya akan berbalik lagi. Itu adalah momen terbaik kita untuk melakukan transaksi. Ya. Dan kebalikannya juga, ya karena kalau ini kan dari turun, naik, mengecil, mengecil, baru turun lagi. Nah ini sebaliknya, turun sama gede, kecil, kecil, baru balik lagi. Seperti itu. Jadi ini satu candlestick perlambatan ini kita adalah belajar satu, tapi membahas dua arah kan gitu. Dari arah dari naik jadi turun, dan sebaliknya dari turun menjadi naik. Dan itu buy atau sell kan seperti itu. Selanjutnya yang keempat adalah hati-hati ini ada namanya percobaan balik arah. Nah, contohnya apa? Jadi ini harga sama sudah di bab satu apa itu dari poin 1 sama 3 tadi. Bodinya sudah mengecil, ya kan?
Tapi yang terakhir itu kita ngelihatnya adalah body yang merah ini close-nya, close-nya si candlestick ini. Kalau belum close hati-hati. Terkadang jebakannya tahu-tahu harga turun. Nah, ini terkadang orang panik padahal belum close. Oke, dan naiknya juga belum begitu tinggi contohnya. Dan nanti sama, ini naiknya turunnya juga belum begitu dalam. Nah, tetapi kalau tiba-tiba naik, tapi kita panik, ya itu sering terjadi adalah kita panik langsung aja ambil posisi. Misalkan ini turun, ya kita ngambil posisi sell karena panik. Ternyata begitu close, harganya naik lagi nih. Bahkan harganya adalah bentuk candlenya adalah masih naik. Ini sering kejebakan, percobaan balik arah. Artinya apa? Ini kalau bahasa sederhana ini kan kita lawan kita kan pemain-pemain besar ya, pemain-pemain besar yang bisa menggerakkan harga ya kan dalam hal ini. Makanya ketika harga naiknya belum tinggi, dia terkadang melempar istilahnya transaksi dengan jumlah volume yang cukup besar, sell dulu. Nah, begitu turun, orang pada sell semua, dia maka posisi naik masih kan situ. Jadi kan untung. Jadi dua untung arah jadinya. Turunnya itu naik untung, naiknya juga untung. Nah, ini yang harus kita antisipasi biar kita tidak terjebak kan gitu. Ya, dari ekor panjang perubahan seperti itu. Nah, yang kelima adalah kondisi konvergen. Konvergen itu maksudnya gimana? Ini biasanya terjadi ketika mau ada news. Harga itu dari pagi maupun dari sore sampai news yang malam udah naik duluan. Naik, 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 naik. Nah kan? Nah, ternyata beritanya positif katakan. Harga kan naik, tetapi tetap aja berdasarkan dan candlestick yaitu ketika ini nanti close-nya adalah ekornya panjang di atas, maka terbaik adalah justru kebalikannya. Ya kan? Kebalikannya harga sell membentuk akan arah berbalik. Nah, disebut konvergen itu apa? Konvergen itu adalah signalnya keluar, signalnya ini adalah turun, tapi harga naik. Gitu. Maka yang kita apa itu kita fokuskan adalah yang turun tadi. Jadi kalau misalkan harga misalkan ini, oh saya pakai indikator. Jadi semua indikator misalkan ada MACD, ada moving kan seperti itu, ada yang lainnya misalkan alligator. Itu sudah mencerminkan harga turun. Tetapi satu candle ini naik. Nah, kita jangan panik langsung kita buy jangan, biarin aja karena udah naiknya sudah tinggi, ini ada candle terakhir maju sudah naik. Biasanya bikin pijakan dia akan berbalik arah cukup kencang. Kan? Nah, itu yang boleh dikatakan sama dengan 0,1 dari bawah udah naik terus, ini naik terus, truk ada berita contohnya, dan naik ya, hati kita jangan buy. Tetap aja kita tunggu bahwa transaksi yang terbaik tetap sell-nya, bahwa indikatornya sudah muncul semua. Oke. Nah, ini adalah 5 sederhana, tapi ini adalah potensinya cukup besar. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Ini kita lihat di apa itu di chartnya ya, biar biar kita lebih bisa memahami. Ya, Master sementara sih sudah paham. Iya kan? Cuman kadang, Hmm. apa ya, teori-teori kayak gitu kan mungkin Harus ada, prak harus prakteknya. ya harus praktek. Terus Ya betul. eh, mana titik-titik yang kira-kira ini bakal balik arah, bakal lanjut gitu loh, Ya betul Master. betul. Oke oke. Ya. Nah ini udah ya. Saya kira langsung ke chartnya ya kita lihat dulu ya satu-satu biar tahu. Baik-baik, Master. Nggih. Oke. Nah kalau kita perhatikan dari chartnya sekarang, di harga sekarang ini di chartnya. Di time frame-nya, ah, oh di time. Nah ini contoh. Ini di H1 banyak. Saya perbesar dulu. Oke.
Nah, ini contoh contoh yang sederhana, ya kan? Seperti ini, ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan percepatan. Satu candle ini satu, ya kan? Terus ada satu candle ini besar, jadi lebih besar ini, maka candle selanjutnya masih akan naik. Artinya kita bisa ngambil sepertiga dari nilai dari kenaikan ini, itu salah satu adalah momen kita bisa ngambil posisi baiknya. Satu. Yang kedua, yang disebut dengan pola perlawanan ini satu nih. Ada perlawanan, tapi belum melewati harga tertingginya. Nah,